Oke, balik lagi bersama saya Yopi di channel YouTube-nya Live the Noise, masih dalam program Talk the Noise Podcast. Hari ini saya ada di KSG atau biasa orang-orang bilang KS Gentong. Itu ada di daerah barat atau daerah selatan ya? Daerah selatan, di daerah Bandung Selatan, di sebelah Bale Endah. Di sebelah saya ada Pak Dudi sebagai pengelola dari KS Gentong yang ada di Bandung Selatan. Selamat sore Pak Dudi, sore. apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ya, oke, bagus. Ini kita tempatnya terbuka, jadi kita juga tadi udah protokol kesehatan ya, jadi kita harap semuanya di sini aman. Dan saya harap juga semua noisemaker yang ada di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, saya akan bincang-bincang dengan Pak Dudi perihal trek yang ada di belakang saya dan ada di sebelah sana yang jauh dari posisi saya sekarang. Tadi saya sudah sempat survei tapi baru mungkin hanya 30% karena lokasinya cukup besar. Oke, Pak Dudi bisa jelaskan sedikit tentang KS Gentong. KS Gentong, jadi KS Gentong itu singkatan dari Kampung Sepeda Gentong ya. Oh, Kampung Sepeda Gentong. Sepeda Gentong. Sepeda Gentong. Memang dulu ini kita ada pemilihan nama juga ya. Ya. Jadi kita kalau mau pakai bike itu kesannya asa gaya teuing gitu. Betul, apalagi Jadi, posisi ini ada di selatan. Ada di kampung lah. Jadi kita pemilihannya Kampung Sepeda Gentong. Itu Kampung Sepeda Gentong itu sebetulnya venue ya ini ya, bike park juga sama komunitas gitu, komunitas lah. Ini jadi 2016 akhir lah ini mulai dibangun. Sebetulnya ini nggak sengaja buat bike park sih, buat main sendiri saja. Buat komunitas itu sendiri, memfasilitasi komunitas yang sudah ada. Karena kan kalau di sini kan main ke Cikole jauh, pulang malam ke Pangalengan juga sama kemana pulang malam. Jadi kita udahlah, kebetulan ada rekan tahu lokasi di sini karena ini kan tanah asetnya milik Pemkab, pemerintah Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung Selatan. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Betul. Oke, berarti bisa dibilang ini daerah jalur hijau lah. Betul. Oke. Betul. Jadi noisemaker kalau kalian kesini ya, jadi suasananya enak banget. Jadi saya juga ditemani sama ini ya, sama kelapa muda. Pokoknya top lah. Kita ngobrol lagi. Oke. Jadi tempat ini memang tanahnya punya Kabupaten Bandung. Ya. Kemudian bagaimana bisa akhirnya dikelola oleh KS Gentong? Ya, kita kebetulan ini kan ada ada beberapa rekan juga yang orang kabupaten ya. Oke. Jadi kita juga ini di dalam Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora ya. Dispora gitu. Nah, sebetulnya ini kita bangun ini juga swadaya saja. Oh. Jadi 2016 itu dibangun oleh swadaya komunitas. Betul. Urunan lah. Betul, urunan. Cuk. Nah, gitu, urunan. Jadi yang dimulai itu Oktober 2016 kita buka jalur ngelain yang downhill dulu ini. Downhill track dulu. Ini startnya dari atas sana. Dari atas. Iya, dari sana. Ya. Sampai finish di bawah. Ke bawah itu 1,3 kilo lah. Dari start sampai finish 1,3 kilo. Itu cukup itu untuk downhill. Sebetulnya cukup, kurang ya? Tapi kurang. Kalau Cikole itu kalau nggak salah ya 1,8. Ya, kalau dulu yang di bawahnya itu hampir 2 kilo lah. Jadi sebetulnya cepat pisan lah. Kalau yang elit-elit mah itu terlalu cepat sih gitu. Hanya ya mungkin lumayan lah buat latihan gitu. Betul. Terus kalau untuk loadingnya? Loadingnya ini jalur loading mungkin enak juga ini, paling enak lah. Jalur loading paling enak? Enak lah. Jadi finish itu kan ini hot mix sampai finish. Oke. Enak lah, cukup bagus karena kita juga kan sebelum buat itu kan yang pertama untuk jalur downhill itu kan akses loadingnya dulu nih. Betul ya. Nah itu jadi ya alhamdulillah jalur loading dari memang sana sudah cukup baik lah. Oke. Ini jadi yang pertama dibangun itu track downhill lah. Karena kita dulu senang main downhill. Oh, dari KSG itu. Bukan pemain sih, cuma penghobi saja lah. Penghobi yang memang downhill lah. Betul. Sama cross country sedikit lah. Iya, betul. Makanya dibangunlah track downhill. Buat
buat kita saja. Oke. Tapi kan ada yang main, ada yang kayak ini kan rekan-rekan yang dekat main ke sini nyoba-nyoba ya di-upload di medsos. Jadi orang kan ya banyak yang datang gitu. Ya, kalau kita mah nggak saja. Ya, banyak yang ingin coba, tertarik lah. Ya. 1,3 kilo ya memang sih terlalu cepat. Ya, terlalu cepat gitu. Tapi kalau untuk trek downhill itu menurut Pak Dodi cukup menantang atau ini sebetulnya bukit ya, bukan gunung ini. Ya. Bukit juga ini sebetulnya kaki bukitnya. Oke. Jadi memang ini ketinggian ini startnya itu 900. Oke. 900 lah. Ini karena ini kebun ya. Jadi memang kita betul-betul buat gitu. Jadi agak sulit. Dan ini satu muka Om Yopi. Ya. Jadi nggak ada yang bisa misalnya step up itu nggak ada di sini. Satu muka. Memang agak sulit. Jadi ada beberapa elevasi yang enak. Ada beberapa elevasi juga yang tanda kutip dipaksain lah. Ya. Jadi ada sedikit elevasinya nggak terlalu curam gitu. Makanya kenapa pendek kita ngejar elevasi gitu. Kalau bisa aja kita dipanjangin tapi elevasinya nanti banyak pedaling. Gitu. I see. Berarti 1,3 udah mentok gitu. Betul. Mentok dengan alasan teknis dan mentok dengan area aset yang ada dari Kabupaten Bandung. Betul. Nah, itu Oktober 2016. Betul. Dirintislah downhill trek. Betul. Habis itu? Nah, habis itu beberapa saat kemudian, jadi ya kalau dibilang launching itu awal tahun 2017 tuh, tahun awal baru. Tahun, Ya. 2017 April Mei lah kalau nggak salah. Mei itu udah ada event. Wow. Udah ada event. Downhill? Betul. Itu event yang cukup gede lah. Cukup besar. Ada nanti kalau di YouTube-nya KSG adalah YouTube. Jadi buat noisemaker yang mau ada tahu event, ada bisa subscribe ya. Betul. KS Gentong. 2017 Mei 2017 itu udah ada event yang cukup lumayan gede karena itu ada rangkaian dari ulang tahun Kabupaten Bandung. Hadiahnya besar ya. Ya lumayan lah. Nasional berarti. Nasional. Wow. Dengan trek yang 1,3 tadi. Betul. Ini banyak pemain-pemain yang beneran yang main banyak. Wow. Gitu. Jadi ya cukup ramai juga lah saat itu. Padahal kita baru ya event juga gitu baru lah. Iya. Ya alhamdulillah. Dan memang dari feedback dari para peserta pada saat itu memang mereka happy banget dengan kondisi walaupun hanya 1,3. Kalau saya pikir cukup antusias ya. Cukup antusias. Ya gitu, cukup antusias ya. Karena apalagi sekarang kayaknya event-event downhill itu jarang. Ya. Jadi ya cukup antusias lah. Berarti 2017 itu bikin event pertama kali untuk downhill. Betul. Terus mulai ada penambahan lagi seperti yang tadi saya lihat ada track slalom, betul. Slalom. Nah, kemudian 2018 sebetulnya ini 2018 itu udah dirintis. Ini pump track. Betul. Nah, kebetulan kalau pump track ini memang kita ada bantuan dari Dinas Pemuda Olahraga. Kalau ini finishingnya saja ya. Ya, finishing. Aspalnya saja, pembangunan konstruksinya saja. Kalau awal kita bangun tanah gitu kita tetap swadaya. Karena ini tidak ada kecuali ini finishing. Ya. Ini semuanya swadaya komunitas. Jadi bisa dibilang 90% lah betul. Ya dari swadaya. Betul. Nah, ini pas ini pembangunan ini 2019 lah, pertengahan. Kebetulan kita dibantu juga untuk consulting atau kayak gitu dengan sama Dani Backlip. Dani ya. Sama Dani gitu. Jadi kita ini selesai September 2019. 2019 Desember itu udah ada event. Wow, battle. Ini. Gitu. Berarti event kedua di KSG. Betul. Kalau yang dual slalom? Dua slalom belum. Ini dua slalom itu baru lah. Baru. Itu kalau nggak salah saat pas sebelum pandemi apa saat pandemi itu baru lah. Berarti setelah track downhill kemudian pindah ke pump track. Betul. Baru sekarang ke dual slalom. Nah, sebelum dual slalom sebetulnya kita buat heri lah yang dejam itulah. Dejam ya. Betul, yang dejam yang gitu. Nah, step up buat sama Arif kan gitu. Nah, itu juga lumayan sih sebetulnya walaupun kecil gitu banyak yang seneng gitu. Yang seneng ya buat anak-anak BMX ya. Betul. Nah, habis itu kita buat dua slalom. Sebetulnya dulu kita
planning blueprintnya untuk ini kita pump track, terus dual slalom, four-cross. Tapi menyangkut ya dana dan lain-lain juga, kita saat itu hanya cukup dengan bikin pump track saja, sama sedikit maintenance track downhill gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan sama Pak Dudi bahwa tanah ini kan belong to Kabupaten Bandung. Itu bagaimana koneksi antara KSG dengan Kabupaten Bandung untuk memberikan lahan ini? Walaupun tadi Pak Dudi sempat sampaikan bahwa dari grup KSG itu adalah beberapa orang memang di pemerintahan. Tapi kan pasti birokrasinya kan cukup rumit ya? Ya, alhamdulillah sih ya, selama ini kita malahan sebetulnya ini saja, ini kita kan, karena gini ya, kita kan tidak pernah meminta. Kita tidak pernah bikin proposal, tidak pernah bikin. Kita swadaya, mungkin orang pemerintahan juga melihat ini kesungguhan dengan biaya uang sendiri. Ya mungkin justru yang menginisiasi untuk pembangunan itu kan yang di orang kabupaten. Gitu, di sporanya lewat ada Pak Asisten lah, Pak Marlan itu menginisiasi untuk pembangunan pump track ini. Gitu. Jadi karena melihat karunyangan meureun Om Yopi gitu. Ini udah seayana lah gitu. Karena kan ini kita tidak komersil. Kalau tadi saya lihat sih memang tidak ada tiketing, tidak ada. Ini gitu free kan lah gitu. Tapi juga ada kenceng buat perawatan itu memang gawe lah ya. Gitu. Itu masih wajar itu mah. Betul, seikhlasnya. Jadi kita sampai saat ini tidak untuk pemakaian lahan ya. Untuk pemakaian lahan mah tidak ada kendala lah. Dari Dispora juga support. Tapi kan untuk pemakaian lahan kan tentunya kan harus ada minta izin. Betul, kita kan pada saat event saja Pak Bupati kan datang. Begitu. Jadi pada saat pembangunan trek downhill itu langsung bikin aja gitu? Ya, kita kan ada proses, ya ada proses. Itu tetap terjadi. Ada gitu. Kemudian kan saat ini kan dari sana kan survei dulu gitu. Dari kabupaten survei dulu segala macam. Itu ada lah ditempuh. Prosesnya tetap ada. Betul, tapi ya alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala lah. Alhamdulillah mereka mungkin untuk birokrasi tidak terlalu sulit lah. Mereka mendukung. Betul, untuk lahan ya. Pemakaian lahan. Tapi untuk bantuan juga pembibitan ini ya alhamdulillah. Tapi mungkin untuk maintenance belum ada lah. Ya gitu, jadi buat noise maker jika memang di tempat kalian memang ada lahan kosong, lahan tidur atau jalur hijau memang ingin dipergunakan seperti ini, mungkin bisa mulai pendekatan ya kepada orang-orang pemerintahan. Tapi ya tunjukin dulu. Kalau tadi sih kalau saya tangkap kuncinya dari Pak Dudi, sok dibikin uang pribadi dulu gitu loh. Bikin sesuatu nanti uang pribadi juga ini nggak diganti loh. Ya pasti itu mah. Ya udahlah, kita mah karena hobi senang. Betul. Udahlah. Ya intinya sih memang kita harus kasih dedikasi yang memang pure, nggak tanpa pamrih lah. Gitu. Betul. Terus tadi saya lihat ya Pak Dudi ke atas ya, ada derjat ya kan. Terus ada kayak dual slalom. Rencana mau dibikin apa lagi sampai ke atas dan lain-lain. Dan ada dan ada kayaknya ada perkemahan gitu. Jadi sebetulnya saat pembangunan ini ini juga dibangun bumi perkemahan. Berbarengan. Betul, itu miliknya usernya Pramuka. Yang di atas itu kan ada tembok-tembok itu buat bumi perkemahan gitu. Sebenarnya sekarang tapi mungkin belum lihat di sana. Ini lagi on progress ya, tapi karena ini musim, kalau di sini kalau musim kemarau macul agak keras. Ya, karena di sini kan semuanya kerjain manual lah. Betul. Lagi dibikin BMX cross, mini cross old school lah. Jadi kan mengenang masa lalu lah. Memori. Nostalgia. Iya, aduh. Baik lagi saya ke Tama yang tahun 84, 85. Aduh, ya benar. Gitu. Bagus, mantap. Itu on progress. Betul. Tinggal sedikit lagi, tinggal bikin obstacle. Tapi dengan kondisi sekarang PPKM ya Pak Dudi, ini tetap buka aja. Ini baru dibuka kemarin. Baru buka kemarin. Karena kan melihat tanggal 9 itu kan diperpanjang. Betul. Tapi ada kalau pidato dari pemerintah itu
ada beberapa yang bukan dilonggarkan. Jadi ada kayak seperti mall dengan persyaratan apa, tempat ibadah dan lain-lain. Nah, ini juga kan kita outdoor, apalagi ini outdoor. Apalagi kan ini kalau outdoor kan loris lah ya sebetulnya gitu. Makanya asal tetap kan kita prokes lah. Prokes mematuhi peraturan lah. Betul. Jadi tempat cuci tangan juga tadi ada ya. Jadi yang datang juga ke sini tadinya juga pakai masker. Tapi kalau main kalau main nggak dibuka lah. Nggak mungkin lah pakai masker. Gratis lagi. Cuman ya istilahnya mah kayak istilahnya apa ya? Ya kalian bisa memberikan seikhlasnya lah untuk biaya maintenance gitu. Pak Dudi, apa sih harapan dari Pak Dudi dan KSG sendiri ya terhadap olahraga sepeda dan kepada pemerintah? Kalau sebetulnya kita kan ada komunitas memang ada kepuasan tersendiri lah ya. Betul. Lihat orang bisa main, seneng, apalagi ada sampai berprestasi. Betul. Karena ada beberapa banyak lah yang sampai berprestasi, gitu. Yang tadi aja baru datang itu kan atlet isi Kabupaten Bandung. Jadi kita bisa memberikan manfaat buat orang lain lah itu. Punya kebanggaan ya. Betul. Apalagi fasilitas ini kan bisa dipakai buat semua golongan. Bisa. Gitu. Apalagi zaman sekarang udah terlalu banyak gadget. Itu. Jadi anak-anak lebih baik main di luar. Gitu. Punya pemikiran yang jauh lebih luas lah. Bisa berbagi kepada temannya. Termasuk mungkin harapan gitu ya. Harapan walaupun mungkin belum lah. Harapan itu lokal bisa bermanfaat buat minimal lingkungan sekitarnya lah. Betul. Itu harapan walaupun mungkin belum maksimum, tapi kita berharap ini kita ada tempat mangga, silahkan kalau mau digali potensi mangga, kita nggak minta apa-apa, tapi kita rawat bareng-bareng, ikut merawat lah, itu saja. Kalau untuk harapan mungkin untuk pemerintah, mudah-mudahan mungkin bisa ada anggaran, seperti waktu 2019. Inilah, atau mungkin kita bikin bowl lah atau apa gitu, atau BMX Park gitu. Dianggarkan lah setiap tahun disisihkan nih untuk maintenance biar terberat gitu. Jadi biar lokasi juga mungkin bisa lebih. Itu juga alhamdulillah ini banyak juga mungkin yang ada beberapa rekan yang nyumbang kayak aspal, kayak cat segala macam, ada beberapa. Ada dari donatur lah ya. Oke. Tapi untuk bumi perkemahan itu nantinya akan tetap ada? Itu saya kurang tahu juga karena itu wilayahnya Pramuka ya? Pramuka? Punya Warca Kabupaten Bandung. Itu Pramuka itu. Karena kalau saya lihat sih kayaknya lebih bagus lagi dan lebih pas lagi kalau lihat ke atas tadi? Belum, ke atas belum? Nggak, dari sini view-nya Bandung. Itu kalau di sini kan Bandung itu full view Bandung. Tadi mungkin masih naik dikit ya. Finish 2 salom misalnya. Mungkin nanti habis ini saya mau lihat. Jadi kalau saya lihat mungkin lebih pas kayaknya kalau ada accommodation atau tempat tinggal kecil lah. Betul. Jadi orang main ke sini bisa stay 1 malam 2 malam menikmati indahnya kota Bandung jauh dari kebisingan. Sinyal handphone pun di sini sulit ya. Jadi tempatnya sekarang mending. Oh ya? Sekarang mending. Dulu? Parah dulu. Oke. Jadi saya suka sekali datang ke sini ya, walaupun jaraknya tadi sekitar 1 jam dari tempat tinggal saya. Tapi KS Gentong itu sebetulnya saya udah dengar udah lama, cuman belum sempet ke sini, baru hari ini sampean, dan tadi juga Pak Dudi sempet saya kontak mendadak. Ayo cepetan kita podcast, kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi Pak Dudi, terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Semoga podcast ini bisa bermanfaat buat orang banyak, terutama KS Gentong yang sudah menyediakan fasilitas yang menurut saya jauh luar biasa dari urunan yang tadi. Dan tentunya juga kita berharap pemerintah bisa memberikan anggaran untuk olahraga, karena olahraga sangat penting untuk generasi kita, anak-anak muda ya. Pagi yang sekarang udah terlalu banyaknya gadget dan lain-lain, alangkah baiknya pemerintah bisa lebih fokus kepada bidang olahraga dan menganggarkan biaya itu bisa disalurkan ke KS Gentong itu sendiri. Oke,
Pak Dudi, terima kasih. Terima kasih, Kang Yopi. Saya Yopi dan Pak Dudi mengucapkan terima kasih. Keep talking the noise, stay safe and peace.